ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan anugerah dan nikmat kepada kita semua. Nikmat kesempatan dan waktu untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Kita bisa berjumpa dalam majelis dalam rangka mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan untuk menjaga hidayah adalah dengan menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Sebagaimana ilmu, hidayah itu dicari, diminta. Begitu pula dengan ilmu, diminta dan dicari. Makanya Nabi ajarkan kita doa setiap selesai subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Di samping dengan doa, Nabi SAW juga mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, dengan dituntut, dengan dicatat, dihafal, dipahami. Bukan hanya sebatas didengar. Ya, terkadang hidayah itu enggak masuk pada kita. Kenapa? Cuman mau mendengar. Makanya hidayah itu perlu dipahami, ilmu itu dicatat, dipelajari, dihafalkan, dipahami. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, sungguhnya manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu.
Makanya Imam Ahmad ketika usia beliau sudah tua, rambut sudah mulai putih, tenaga sudah mulai melemah, tapi beliau sibuk memegang tinta, membawa lembaran, sibuk dengan ilmu. Muridnya bertanya, "Ya Imam, mata rahah?" Wahai Imam, kapan engkau istirahat dari ilmu ini? Apa jawaban beliau rahimahullah? Inda awwali qadamin ada'uha fil jannah. Ketika aku meletakkan langkah kakiku yang pertama di dalam surga. Nah ini di surga bro istirahat. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita terus berjalan di atas ilmu, terus menuntut ilmu. Maka orang-orang yang menyibukkan dengan ilmu berarti menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita akan membahas pada malam ini tentang salah satu rukun salat, tentang tumakninah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah berfirman, jagalah salat dan salatul wusta. Allah memerintahkan pertama untuk menjaga salat. Kemudian perintah setelahnya salatul wusta, menjaga salatul wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah menjadi hamba-hamba yang taat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal ayatu amrun bil muhafazati ala iqamati as-salawat fi awqatiha bi jami'i syurutiha. Ayat ini perintah dari Allah untuk menjaga salat pada waktunya dan menjaga semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Allah perintahkan kita untuk menjaga salat. Ikhwatal iman, salat dijaga dari sisi waktunya. Tidak boleh orang lalai dalam menunaikan salat sehingga dia melaksanakan salat ketika menjelang berakhirnya waktu salat. Dia berdosa karena menunda-nunda waktu salat. Kemudian yang kedua, menjaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Allah perintahkan kita salat sesuai dengan syarat, salat sesuai dengan rukun. Itu maksud iqamatus salawat, menegakkan salat sesuai dengan waktunya. Pas li waktuna. Ya, jangan kebiasaan ngendos. Pesai, ya, atau tunggu waktunya mau habis baru berdiri salat. Orang-orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikatakan wailun lil musalli. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salat mereka, lalai dari salat. Salah satunya lalai dalam urusan waktu, lalai dari rukunnya, lalai dari syarat-syaratnya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan salatul wusta, diambil dari kata wasat. Apa arti wasat? Wasatus syai' khairuhu wa a'daluhu, sesuatu yang paling baik,
Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat terbaik. Nah, perintah yang kedua menjaga salatul wusta. Nabi kenana salatul wusta. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ada 10 pendapat para ulama tentang salatul wusta. Dalam tafsirnya, tafsir Imam Al-Qurtubi, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan maghrib, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Kita akan bahas di sini pendapat yang paling kuat. Ya, kita ambil 2 pendapat saja. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama mengatakan annaha salatus subh. Itu pendapat yang paling kuat tentang tafsiran salatul wusta yang diperintahkan untuk dijaga. Setelah Allah merintahkan menjaga salat 5 waktu, ditekankan salat ini. Salat apa? Al-wusta. Pendapat yang pertama apa? Salat subuh. Pendapat ini qaul Abi Umamah, sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Anas bin Malik, Jabir. 3 sahabat ini berpendapat. Kemudian dari kalangan tabi'in Abul Aliyah, Ubaid bin Umair, wa Atha wa Ikrimah. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menekankan maksud dari salatul wusta itu adalah salat subuh. Pendapat yang kedua, salatul wusta annaha salatul asri, salat asar. Wa hadza qaulu aktsari ahli al-ilm wa huwa al-qaulu as-sahihul mu'tamad. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya salatul wusta itu adalah salat asar. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, mazhab Abu Hanifah, ya. Kemudian wa qaulu Ahmad walladhi sara ilaihi mu'dhamu Syafi'iyah. Sebagian besar ulama Syafi'i berpendapat salat asar, meskipun Imam Syafi'i berpendapat salat subuh. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, huwa qawlu aktsaril ulama'is sahabah. Wa qala al-Mawardi wa huwa qawlu jumhurut tabi'in. Wa qala Ibnu Abdul Barr wa huwa qawlu aktsaru ahli al-athar. Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang kedua ini menyatakan salatul wusta adalah salat asar, pendapat mayoritas sahabat. Imam Mawardi mengatakan pendapat mayoritas tabi'in. Al-Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan ini pendapat mayoritas para ulama. Dan ini pendapat yang paling kuat. Salatul wusta adalah salat asar. Dalilnya jelas. Dalam Sahih Bukhari, ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi sampai telat sholat apa? Asar. Sampai digabungkan dengan sholat apa? Maghrib. Nabi mengatakan, "Syagaluna 'anis salatil wusta, salatil asri." Mereka telah melalaikan kita dari salatul wusta, yaitu salat asar. Ini dalil yang terang, jelas menunjukkan bahwasanya salatul wusta yang dimaksudkan ini adalah salat asar. Baik, bidalil. Lihat para jamaah,
Salatul wusta ini ya bukan salat yang biasa. Satu, orang yang meninggalkan salat asar diancam dengan ancaman yang enggak biasa. Satu ancamannya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Buraidah bin Husayb, "Bakiru bis salah." Bersegeralah untuk menunaikan salat. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, batallah amalannya. Orang yang sigirang dengan salat asar, kawannya batal, terhapus amalannya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, "Man taraka salatal asri muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, hatta tafutahu, sampai luput waktunya, sugul waktuna, buwe waktuna, faqad uhbita amaluhu, maka terhapus seluruh amalannya. Para jamaahnya, buwe amalannya ini darak mesisa. Makanya ikhwatal iman, bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, "Man fatathu salatul asar," kata Nabi SAW, "faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka seakan-akan hilanglah keluarganya dan hartanya. Buik duwe banda, buik keluarga. Makanya ikhwatal iman, hati-hati. Nah, Nabi kenana niki, apa maksudnya? Batallah amalannya, terhapuslah amalannya. Ada 3 tafsiran para ulama. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amalannya, batal amalannya. Tidak tafsiran ada 3. Satu, maknanya katanya para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan terhapus amalannya, terhapus pahala amalnya pada hari itu. Ya, terhapus amalannya pada hari, misalkan hari ini hari apa? Hari Senin. Hari ini dia enggak salat asar, habis amalannya, hapus. Salat maghribnya, salat isya'nya, salat subuhnya, buih, riri. Menurut Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Rajab mentafsirkan lebih mengerikan lagi. Terhapus seluruh amalannya. Sebagaimana zahir hadis ini. Zahir hadis ini menunjukkan selaku amalan. Nabi enggak mengatakan hari itu saja, amalannya. La ilaha illallah. Otomatis ulah kita milih anu pendapat yang kabeh buku baitan yang kehimudaan nun. Kumbe nah. Ini wah pendapat Ibnu Qayyim no be. Kumbe nah si sejelo no. Ya, takut di soal. Namun dia takut di pesantren kemana ente ini para jamaah. Ya. Nah, pendapat yang ketiga ini yang paling ringan. Ya. Apa kata para ulama? Seperti Al-Imam Ibnul Battal. Ibnul Battal mengatakan yang terhapus pahalanya adalah pahala salat asar dan keutamaan salat asar, bukan amalan yang lainnya. Berarti cuman yang batal apa? Salat asar. No, kegeger tampun Nabi ini buku bait mana terus? Tapi mazhab Hambali mereka memilih pendapat yang kedua. Seluruh amalannya batal. Makanya Nabi SAW mengatakan man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat bardain, salat apa?
subuh dan asar, dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kaitannya ini dengan menjaga salat. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan tentang tumakninah. Kita baca dari kitabnya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "Inna minal akhta'il 'azimati allati yaqa'u fiha ba'dul musallin tarkat tumakninati fis shalah." Di antara kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang yang salat, meninggalkan tumakninah di dalam salatnya. Wa qad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalika min aswa'in nasi sariqatan. Nabi menganggap pelakunya manusia yang paling buruk mencurinya. Banyak macam mencuri ini para jamaah. Yang jadi makmum kadang-kadang dahuluin imam. Ini tumakninah. Ini nyelip doang para jamaah. Buruk dengan imam wah ya. Bejulu. Nanti kita akan baca ucapan para ulama tentang di antara kesalahan makmum yang merupakan menyelisihi tumakninah di dalam salat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling jelek mencurinya, alladzi yasriqu fi salatihi, yang mencuri di dalam salatnya. Tentu para sahabat aneh mendengar ucapan Nabi niki para jamaah. Kenapa? Bagaimana orang mencuri di dalam salat? Yang lumrah dengan maling kepeang, maling harta, mencuri uang, itu yang lumrah. Tapi di sini Nabi mengatakan mencuri di dalam salat. Masa orang ibadah mencuri? Sehingga muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Qala la yutimma ruku'aha wa la sujudaha, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Rapat puasa wah ini yang kok neluik gati ngelanggar hadis no ini ya. Bahkan bangganya bagaimana? Menang bejulu jerah kami je kecak. Harusnya bangga itu dia lama sholatnya, bukan bangga cepat selesai. Ini bangga mencuri di dalam sholat. Ini yang berbicara Nabi para jamaah. Ya, Nabi yang mengatakan demikian. Makanya para ulama mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, ahamiyatu itmamis salah wal ityani bi arkaniha bi tumakninah. Pentingnya menyempurnakan salat dan mendatangkan rukunnya dengan tumakninah. Setiap gerakan itu diharuskan tumakninah, membaca tumakninah. Ay, kesusukannya para jamaah. Ini semua ini banyak tak tumakninah. Contoh nih, perhatikan ini kesalahan zikir, Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu cara zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini jelas. Los sampai payu. Ya. Itu bukan zikir khotal iman. Zikir itu subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu bukan zikir. Jadi maknanya enggak karuan. Ya. Dia rukuk. Hanya qomat kamit. Maka wajib mendatangkan dan menyempurnakan rukun dengan tumakninah. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini, wasfu man la yutimma ruku'ahu wa sujudahu bi annahu sarik.
sifat orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya sebagai pencuri. La ilaha illallah. Ini bahaya para jamaah. Mana lebih berbahaya, mencuri harta atau mencuri dalam sholat? Jawab dulu. Apa? Ngombe dah. Aku ngombe nah. Arah ambu-ambu apa ini? Ya, karena ini kaitannya dengan ibadah betul. Harta kaitannya dengan hak makhluk. Salat kaitannya dengan hak Allah. Sehingga mencuri dalam salat itu lebih jelek daripada mencuri harta. Ini tapi kita nggak banyak yang nggak sadar para jamaah. Ya. Makanya Nabi mengatakan aswa'un nas, orang yang paling jelek. Ya, aswa'un nasi sariqatan. Yang paling jelek apa? Mencurinya. Nabi enggak membandingkan, tapi Nabi mengatakan paling jelek. Makanya syari' yang meletakkan syariat ini mengatakan dia pencuri. Kenapa? Li'annahu tarikun ba'daha. Karena dia meninggalkan sebagian kewajibannya. Makanya hadis yang sering antum dengar, hadis apa para jamaah? Hadisul musi salatahu. Hadis sahabat yang tidak baik cara salatnya. Ini hadis yang masyhur. Hadis ini dijuluki oleh para sahabat, diberikan nama hadisul musi salatahu. Hadis salah seorang sahabat yang tidak becus cara salatnya. Nabi aran sahabat niki, saya arana para jamaah Khalad bin Rafi'. Siapa namanya? Khalad bin Rafi'. Yang meriwayatkannya Rifa'ah ibn Rafi'. Dalam Sahih Bukhari, sahabat ini datang salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat. Balik lagi kepada Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Tulak salat, kamu belum salat. Kembali salat, kamu belum salat. Salat lagi. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik salat lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Wah, lelah ya akhirnya apa katanya? Ya Rasulullah, fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, ndik ku tahu cara si lain, enggaknya tahuku ini salat no. Ajarkan kepadaku. Barulah Nabi SAW mengajarkannya. Idza qumta ila sholati fakabbir. Jikalau engkau hendak berdiri salat, langsung takbir. Nabi enggak katakan pesali dulu. Langsung apa? Takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Rukulah sampai engkau tenang ruku. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkitlah sampai engkau berdiri dengan tegak. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud, tenang dalam sujud. Bangun, tenang duduknya. Sujud lagi, tenang sujudnya. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakanlah tumakninah ini dalam seluruh gerakan salatmu. Disuruh tenang para jamaah. Lagu salat rekor. Bahkan kita dengar ada berita tuh 21 rakaat berapa menit? 7 menit. La ilaha illallah, mengumpi ini. Masya Allah. Lihat, jelas kata Nabi,
irji' balik, fasalli salat, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Anggapnya si Nabi salat apa enggak? Enggak nanggap salat. Nabi enggak menghitung dia salat. Nabi anggap itu sebagai gerakan biasa. Belum kamu salat, balik lagi. Sampai 3 kali nyerah dia para jamaah. Sahabat ini akhirnya baru minta diajarkan oleh sahabat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan salatnya tidak sah. Maka salah satu rukun salat apa? Tumakninah dalam segala gerakan salat. Allahu Akbar. Baca. Tenang para jamaah. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Apa yang harus kita tergesa-gesakan? Kita berbicara dengan sang raja, sang diraja dari para raja, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, penguasa langit dan bumi. Makanya Nabi SAW menjadikan salat itu sebagai tempat untuk istirahat. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, jadikan salat itu penenang kami. Tapi kebalikan para jamaah, orang punya salat tapi tidak tenang. Nah, makanya kebalik. Soalnya tidak tenang. Buru wudu, selesai wudu, wah masbuk telu. La ilaha illallah. Bingung biki imamnya. Santer capek para jamaah. Dahulu sahabat pergi ke Baqi, kemudian ke Masjid Nabawi. Nabi masih sholat zuhur. Tidak, itu beruta kamat atau beruta kamat betul leka dengan bali sampai tene seriri wah. La ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, atimur ruku'a was sujud, sempurnakan ruku dan sujud. Yang namanya menyempurnakan innama yakunu bituma'ninah, dengan tenang. Bahkan dalam riwayat yang lain jelas terang Nabi mengatakan sholatnya tidak sah. Ketika Nabi sedang sholat, ya, kemudian Nabi melihat sahabat yang tidak menyempurnakan sholatnya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Selesai sholat Nabi mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, la salata, tidak sah salat, liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tak sah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Tidak tumakninah. Bahkan yang lebih mengerikan para jamaah, orang yang sholatnya seperti itu diancam dengan ancaman yang sangat besar. Nabi ancamannya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli.
Nabi SAW melihat seorang sholat tidak menyempurnakan rukuknya. Dia seperti mematuk dalam sujudnya. Allah, Allah, Allah. Apa kata Nabi SAW? Lau mata hadza, jikalau yang sholat ini meninggal dunia, ala ma huwa alaih, di atas kondisinya seperti ini, lama ta'ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal di atas selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas selain agama Nabi Muhammad, meninggal di atas selain agama Islam. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadza tahdidun syadid. Ini ancaman yang sangat keras. Ala fa'ili dzalik, atas pelaku dari perbuatan tersebut yang tidak tumanina, salatnya seperti mematuk. Min su'il khatimah, dari su'ul khatimah, bi an yamuta ala ghairil millah, dia meninggal di atas selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ancaman biasa, ikhwatal iman. Ancamannya mati di atas selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya mati di atas kekufuran. Maka ikhwatal iman azani Allah, ini yang ancaman ini selalu letakkan di hadapan mata kita. Ketika sholat ingatlah, lamun ku kecap-kecap sholat mati lah kulon di atas selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tarawih itu para jamaah, kalau memang enggak sanggup panjang-panjang, cari yang pas-pas kah, enggak ada poncak lalu. Ya. Jangan cari imam kayak apa? Nyari imam kayak mau lomba. Kumbena, aku jenuh favoritku. Kumbe, wah dek manis jam lebih jerawah itu. Silain, aku jenuh. Kumbena, bagus salat. Mai agolna mana? Jadi sholat itu kayak lomba jadinya para jamaah. Sholat itu bukan lomba, tapi sholat itu ibadah. Makanya kata iman, cari imam yang bagus tumakninahnya, bagus tata. Bukan hanya sebatas bagus agol ledang tundang para jamaah ini. Benar nggak tata cara sholatnya dulu itu jadi kriteria utama. Aqra'uhum li kitabillah. Paling hebat bacaannya terhadap Al-Quran. Artinya dia faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Dia faham tentang tata cara sholat. Agol bagus lagu la ilaha illallah, sholat keliru. Bareh lupa, bingung kok sujud sahwi terus. Maka itu diperhatikan para jamaah. Ya, jangan hanya sebatas cari imam tarawih kayak paduan suara. Cari yang bagus, tidak ada masalah kata para ulama, cari yang bagus suaranya untuk membantu kita lebih khusyuk. Tapi jangan lupakan prioritas yang lain kaitannya dengan tata cara sholatnya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahani an salas. Nabi memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarang dari 3. Kemudian beliau mengatakan wa nahani an naqratin ka naqratid dik. Nabi melarang aku mematuk seperti ayam mematuk di dalam salat. Wa iqa'i ka iqa'il kalb. Duduk seperti duduknya anjing. Dia duduk dengan pantatnya, kedua kakinya di sampingnya.
Paham para jamaah? Iq'a'ul kalb. Dia duduk begini kakinya, tapi kakinya begini, pantatnya di lantai. Itu nama iq'a'ul kalb. Coba contohan dulu. Nah, ini namanya iq'a'ul kalb. Ya. Kemudian waltifatin kaltifatis sa'lab, menoleh seperti menolehnya serigala. Kita penasaran. Ya, bagian orang sholat Allahu Akbar datang dengan ini juga dilarang dalam sholat. Girang penasaran, setan ini luar biasa para jamaah, luar biasa. Arak dang lengana bait pahalan, tuh kurangin pahalan itu setan ini. Ya. Ruku ya, kremnya, wih mata para jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Hudzaifah bin Yaman pernah menegur seseorang yang selesai sholat tidak tumakninah. Apa katanya? Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin SAW. Jikalau engkau mati, engkau mati di atas selain sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwatul iman azzani Allah wa iyyakum. Kita ini salat ikhwatul iman mengerjakan rukun Islam yang dua. Ingat ini. Dosanya sebagian para ulama mengatakan satu salat saja ditinggalkan dia kafir. Apalagi banyak salat. Dan pendapat ini dipegang dalam mazhabnya Imam Ahmad. Dia satu salat ditinggalkan karena meremehkan, mengentengkan, dia keluar dari agama Islam. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sebagian besar salat baru dia dihukumi kafir. Ingat para jamaah, salat ini amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Pertama kali dihisab perkara salat. Semua kita akan mempertanggungjawabkan salat kita. Kita ini nggak ada yang tahu berapa jumlah salat yang diterima oleh Allah. Jangan pede para jamaah, jangan terlalu percaya diri ya. Wah, baju aku salat. Baju lagu pira lagi terima isi Allah ini. Berapa salat yang kita sudah ikhlas dalam salat itu? Berapa salat yang sesuai dengan sunnah? Berapa salat yang asal-asalan? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kajian ini sengaja saya bahas para jamaah. Ya, karena sholat ini amalan harian kita ini. Dan kita ini banyak kesibukan, terkadang kesibukan kita membuat kita lupa terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian saya akhiri dengan membaca ucapan dari Kitabus Shalah lil Imam Ahmad di dalam kitab Fi Tabaqatil Hanabilah. Perhatikan kata Imam Ahmad. Wa minal ajab ay yakuna ar-rajul fi manzilihi fayasma'ul adhan fayaqumu fazi'an wa yatahayya'u wa yakhruju min manzilihi yuridu shalah. Di antara perkara yang sangat aneh, orang ya di dalam rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian dia siap-siap untuk sholat, tidak lain yang mengeluarkan dia dari rumahnya karena sholat. Terkadang meskipun hujan dia datang sholat. Kata Imam Ahmad, terkadang dia keluar sholat di malam yang hujan gelap gulita, kakinya penuh dengan lumpur, bajunya basah.
pada musim panas, ya, dia tidak merasa aman dari binatang-binatang buas. Perhatikan. Fa idza dakhala ma'al imam. Ini tempat letaknya. Dari rumahnya dia semangat, ya, punya semangat yang luar biasa untuk sholat di masjid. Tapi ketika dia masuk sholat, khada'ahu syaitan, setan menipu dia. Fayusabiqul imama fir ruku'i was sujud war raf'i wal khafd. Dia mendahului imam dalam ruku' dan sujudnya, kemudian ketika dia bangkit dan turunnya. Dia ditipu oleh syaitan. Lihat ikhwatal iman. Kata Imam Ahmad, khada'an minasyaitan lahu lima yuridu min ibtali salatihi. Setan ingin menipu dia agar dia membatalkan salatnya. Sehingga hamba yang tadi lelah datang ke masjid dengan penuh semangat, dia keluar dari masjid, dia tidak memiliki pahala salat. Ini ikhwatal iman. Ini hati-hati yang punya kebiasaan, ingat ini. Kita mendahului imam, sholat kita batal kalau sengaja. Bukan perkara yang ringan para jamaah. Semua orang yang sholat, kata Imam Ahmad, yang sholat di belakang imam, semua menunggu dia salam. Yang kita tunggu semua apa? Sampai dia salam. Tapi lihat, setan menipu dia dengan mendahului imam dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam bangkitnya, dalam turunnya. Kenapa? Kata Imam Ahmad, wastighfafan bis salati minhum wastihanatan biha. Ini bentuk orang itu meremehkan salat dan menghinakan salat itu sendiri. Nah, para jamaah ini ingat ini. Si girang menjulu imam. Ini salah satu bentuk tidak tumaninah dalam salat. Salat sendiri ngebut, tapi salat bersama imam, bagaimana dia tidak tumaninah? Dia mendahului imam. Nas'alullah as-salamul alaihi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah kumandangkannya azan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan imamnya duduk istirahat di dalam sholat. Ketika dia bangkit untuk duduk istirahat, dia mengatakan Allahu Akbar. Sudah dikumandangkan takbirnya. Masih duduk. Masbuk. Baik. Jadi pertanyaannya ini tentang kapan diucapkannya takbiratul intiqal. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan takbiratul intiqal apa? Takbir yang diucapkan ketika berpindah. Ketika berpindah dari satu gerakan menuju gerakan yang lainnya. Makanya disebut kata intaqala yantaqilu, takbiratul intiqal. Makanya para ulama kita sebagian mengatakan, ya, dia mengucapkan takbiratul intiqal itu ketika dia bergerak itu. Allahu Akbar, ketika dia akan sujud, ya, sambil dia bergerak dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu cara yang benar. Makanya sebagian para ulama mengatakan, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, andai kata dia mengucapkan takbiratul intiqal ketika sudah sampai ruku misalkan, maka tidak sah takbiratul intiqalnya. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena takbiratul intiqal letaknya di mana? Antara dua ruku.
rukun. Nah, makanya sambil bergerak itu. Jelas Mami ini ke? Ini posisi pertama dulu. Ya, ketika proses bangkit itu. Makanya kuatal iman, ini pentingnya mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Harus dipahami oleh makmum ini. Makanya yang sering tegaskan para jamaah, makmum itu paham tata cara sholat sebagaimana imam juga paham tata cara sholat. Bagaimana dia jadi makmum, ada aturannya dalam sholat. Makanya kalau tahu imamnya duduk istirahat, maka dia harus istirahat juga, kemudian naik. Betul, Ustadz saya mengatakan tidak sunnah duduk istirahat. Kalau Ustadz Anda mengatakan tidak sunnah duduk istirahat, apa beratnya Anda untuk mengikuti imam untuk dapat pahala hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi? Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau kita memang ingin keluar dari masalah khilaf para jamaah. Tapi duduk istirahat ini disebutkan oleh Imam Albani 10 sahabat lebih yang meriwayatkan hadisnya. Terlepas dari pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan ketika Nabi sudah gemuk baru duduk istirahat. Enggak, dalil-dalilnya umum, banyak yang mengatakan Nabi itu duduk istirahat meskipun enggak gemuk. Dan pendapat yang lebih kuat itu sunnah sholat. Jelas Mami ini berarti? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya penjelasan. Kalau dia sudah berdiri tegap, imamnya belum berdiri, dia harus kembali duduk. Kalau dia masih tetap sengaja berdiri, sholatnya batal. Para jamaah, ini penjelasan para ulama kita. Sholatnya apa, Bang? Kalau ada kesempatan untuk kembali, para jamaah ingat, ya, wah butang kita imam masih tokol, duduk lagi, ikuti imam. Jelas ini? Allah Taala alam. Sama Ica juga enggak as. Ini sungguh berubah mudah anu. Salatul Wusta itu ada 10 pendapat para ulama disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tapi pendapat yang paling kuat itu ada berapa? 2, salat subuh dan salat asar. Pendapat yang paling kuat lagi adalah salat asar. Jelas hadis dalam Sahih Bukhari, syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asar. Mereka melalaikan kita dari salatul wusta yaitu salat asar. Allah Taala alam. Jelas sampai Ica? Ambil ancang-ancang wah kah. Ketika imam salam, memang astagfirullah dia memang julu imam masih. Buat memang selesai sedikit parwah, murah yang pilih imam. Kadang sebagian arah itu. Baik. Pertanyaan pertama, ya, tentang menurunkan tangan ketika imam belum selesai baca surat. Satu, ini menunjukkan dia tidak tenang dalam sholatnya. Tidak tenang. Sudah kita katakan para jamaah, imam itu diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Maka ikutilah gerakan imam. Jangan menurunkan tangan sampai imam menurunkan tangannya.
Nah, tapi poinnya di sini, kalau dia menurunkan tangan bukan maksudnya mendahului, misalkan hanya sebatas menurunkan tangan, tapi dia tidak mendahului imam ruku, memang salatnya tidak batal. Memang salatnya tidak batal. Kecuali kalau memang mendahului ruku baru salatnya batal. Kenapa alasannya ikhwatal iman? Karena bersedekap di dalam salat ini ya, hukumnya adalah sunnah. Memang bersedekap itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Maka oleh karena itu, andai kata dia lepas misalkan, ya, maka tidak ada masalah. Tapi dia menyelisihi sunnah. Tapi lepas langsung berjulu secara sengaja, sholatnya batal. Jelas ini, Bu? Nah, kemudian yang kedua, hukum bangkit sebelum imam bangkit di dalam sholat. Setelah salam, sebelum dia berzikir. Perhatikan hadis dalam Sahih Bukhari para jamaah. Dari Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran. Nabi kalau selesai salat, ya, wanita berdiri. Ini sunnah para jamaah. Jadi Nabi membiarkan para wanita dulu keluar. Ya. Beliau diam bersama jamaah lelaki. Qala hadur ruwat nara wallahu alam anna dzalika kay yansarifu an-nisa qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Nabi duduk bersama para sahabatnya, kemudian membiarkan para wanita keluar dari masjid dulu agar laki-laki dan wanita itu tidak bercampur. Maka sebenarnya ini perlu diingatkan jamaah kita malam Rabu itu sebenarnya, kecuali yang memang bersama istrinya. Lagu goyo mana juluan? Ya. Baik. Saya bacakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Walil ma'mum an yansarif idza qada al-imamu salam qabla qiyamil imam. Boleh bagi makmum untuk pergi ketika imam sudah salam, sebelum imam berdiri. Wa an yuakhkhira dzalika hatta yansarif ba'da insirafil imam aw ma'ahu ahabbu ilayya lahu. Dia akhirkan perginya setelah perginya imam atau bersamaan bangkitnya bersama imam, artinya dia duduk bersama, itu lebih saya sukai. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, lebih baik duduk dulu bersama imam, bangkitnya bersama imam. Itu lebih utama, meskipun hukumnya boleh. Makanya kalau memang punya kesibukan boleh, nggak ada masalah. Makanya Syekh Al-Imam Al-Albani boleh memfatwakan zikir salat itu sambil jalan. Tapi yang lebih utama itu adalah apa? Dia duduk bersama imam. Jelas ini Bu Hasan? Nah, Allah taala. Makanya para jamaah kita ini lebih sibuk, manusia paling sibuk merangkul luwih doang ke rakyat. Assalamualaikum. Nabi para jamaah, bayangkan sekaligus kepala negara, rakyatnya banyak diurus. Ya, sekali ya, tugas Nabi itu dai, mufti, semuanya tugas itu diemban oleh Nabi. Istrinya Nabi berapa? 9. Itu yang senina tangga saik lagu itu paling sibuk ta. Assalamualaikum. Hebat itu para jamaah ya. Allah taala alam.
Ini mengurangi pahala sholat ini para jamaah. Iya. Kecuali kalau dia ngomong batal. Ya, kalau dia keren mengurangi pahala salat, mengurangi kesempurnaan salatnya. Kata Nabi, "Inna hadhihi salati la yasluhu fiha syai'un minal kalam." Atau kama qala sallallahu. Sungguhnya salat ini tidak layak untuk berbicara di dalamnya. Sama juga ngeremin imam. Ya pilo ayatnya. Mana? Ini dia tidak sadar perjamaah yang ngombe yang punya pahala salatnya koreng ini. Ya, dia kurangi pahala salatnya. Maka tidak perlu dengan berdehem kasih tahu dia. Ya, lanjut salat. Kalau dia paham, ya, dia nunggu, atau dia pakai hadis Nabi, "Idza sta'zana ahadukum salatan fa in adina lahu wa illa fayarji." Dia salam 3 kali, "Assalamualaikum." 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 3 kali enggak ada izin, pulang. Ditekanggo memendo. Beben balen. Tidak boleh para jamaah. Bahkan ketika salam itu disebutkan dalam hadis, kita berdiri di samping kanan pintu atau di samping kiri pintu, jangan di tengahnya. Ini sunnah. Walaupun tertutup, itu adabnya. Makanya bahkan dalam hadis juga disebutkan, kalau ada yang mengintip rumah kita kemudian kita lempar, nggak ada diat bagi kita. Pandar terpakai mata, kita bisa bebas hukuman dalam syariat. Tapi kalau hukum aturan kita mungkin yang nggak bebas. Jelas ini? Allahu taala alam. Terakhir. Salat Jumat terus. Nah, Lailah, suruh dengan ngaji be dengan wajan. Menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna qisari khutbati rajul wa tula salatihi ma'innatun min fiqhihi. Pendeknya khutbah seseorang, panjangnya salatnya, tandanya dia orang berilmu, faqih. Fa'atilus salat waqsirul khutbah. Panjangkan salat, pendekkan khutbah. Nang kejebalikna peloang khutbah poncaang salat, berarti ini menyelisihi sunnah. Sampai padam. Engger orongan berbahasa Anton. La ilaha illallah. Ya. Makanya ikhwatal iman, hukum asalnya sunnahnya. Dia memendekkan apa? Khutbah. Ya. Lamun pelo sampai setengah jam, petang 10 menit ya. Buka yang kita kitab apa yang ngono? Tengah ji jamak be. Keruan ke kali-kali para jamaah. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, saya pernah baca fatwa beliau tentang masalah ini. Ya, tentang apa? Memendekkan dan memanjangkan khutbah. Ya, beliau ya mengatakan, ya, memendekkan khutbah dengan pembahasan yang paling penting dan terpenting agar orang tidak bosan.
Ya. Karena itu kalau akan menjadikan orang benci kepada khutbahnya. Wah, lawanlah pelo aja para jemaah. Dia ingin peduli ti makna ayat baca yang hadis. Ya. Sampai pernah ada cerita para jemaah. Ya. Jam saya wah ini, mana dah. Ya, karena orang udah bosan para jemaah. Tapi kalau memang butuh dipanjangkan dan yang berkhutbah itu memang bahasanya bagus, orang tidak bosan, pembahasannya memang butuh panjang agar orang tidak salah paham. Tidak ada masalah sekali-kali waktu. Ya. Dan ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya orang yang bijak dalam berkhutbah itu dia tahu. Ya. Tidak menurut kedemenan, perasa bagus banget. Lagu orang sudah capek kerja, lelah pegawaian, akhirnya serindu nejama ya Pak. Maka ikhwatul iman ini hukumnya menyelisihi sunnah. Wallahu taala alam. Jelas ini ke? Kaitannya dengan yang baru. Kan baru Ustaz bilang kalau khutbahnya pendek, panjang, sholatnya pendek, tanda orang tak berilmu kalau tidak salah benar tadi. Pendeknya khutbah, panjangnya sholat, tanda dia berilmu. Ya, kalau sebaliknya kan tak berilmu. Tidak mahamin, wah ini kok. Ya. Jadi bukan kita memponis orangnya nggak berilmu, enggak. Tapi itu menunjukkan dia orang yang faham, artinya dia bisa menyampaikan ilmu dengan bahasa yang singkat. Hadis poin, selesai khutbah. Pulang paham orang, selesai. Tapi ada orang pendek lagu tidak paham. Ya. Itu maka ada yang salah dengan khutbahnya. Jelas Mami? Jelas ini? Nah, Allah taala alam. Makanya ikhwatul iman, saya pernah khutbah di Newmont dulu. Sekarang namanya Aman Mineral. Berubah nama. Ya, PT Aman Mineral kalau tidak salah namanya sekarang. Ya. Dulu namanya Newmont, tapi sekarang berubah nama. Kalau tidak salah. Ya. Dulu ketika masih namanya Newmont, saya pernah khutbah di suatu tempat di dalam Newmont itu. Saya dipesan nama pekerja itu. Pak Ustadz katanya, tolong khutbahnya dipendekkan. Kami di sini pekerja yang lelah bekerja katanya. Tenang, 10 menit. Ya. 10 menit. Jadi mereka mesen para jamaah. Karena apa? Ya, karena mungkin mereka mendapati khotibnya panjang. Terlebih mereka pekerja berat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.